Sahabat Jembermu dimanapun Anda berada, sore hari ini kita berjumpa lagi dengan kami. Alhamdulillah di sore hari ini sengaja kita mendatangkan salah satu tokoh Jember, yaitu Bapak Heni Siswondo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini Pak Haji Heni? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, baik ya. Bagaimana panjenengan Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini Corona dengan Omikronnya masih ada di sekitar kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga di sore hari ini kita masih bisa beraktivitas. Baik Pak Haji Heni Siswondo, kita ini beragama Islam. Dan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan adalah sholat yang 5 waktu. Nah, monggo Bapak Haji Heni Siswondo bisa disampaikan prolognya terlebih dahulu yang berkaitan dengan sholat yang menjadi kewajiban bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bersyukur kepada Allah atas karunia yang banyak dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin, amin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memandu kita ke jalan yang benar, yakni berada pada dinul Islam ini. Yang dinul Islam ini atau agama Islam ini ditegakkan atas 5 hal itu ya. 5 ada hal syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu. Kemudian yang lebih utama adalah masalah sholat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, kalau syahadat pasti ya. Hanya sekali itu saja. Secara otomatis masuk Islam. Masuk Islam. Jadi dosa-dosa yang telah lampau. Jadi misalkan seseorang itu masuk Islamnya pada usia 50, maka dosa-dosa sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mau bersyahadat. Sudah 0, tidak mempunyai dosa sama sekali. Ini adalah hebatnya di dalam ajaran agama Islam itu. Jadi start penghitungannya mulai masuk Islam itu masuk Islam itu. Dengan bersyahadat itu semua dosa diampuni. Ya, kemudian dia tinggal mengais pahala sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah, di hari yang akan datang. Karena kehidupan di dunia ini kan sifatnya hanya sementara saja, sementara ya. Kalau kata orang Jawa, kinadio mampir ngombe, ya seperti hanya dalam perjalanan itu, kemudian singgah sebentar minum, melanjutkan perjalanannya. Begitu singkat Ustaz ya? Iya, betul sekali. Tidak terasa panjenengan usia 30 kan sekarang ya? Sudah lebih 42 Ustaz. Rasanya khitan itu beberapa waktu yang lalu. Iya. Mungkin, saya sih kayaknya kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman adik-adik mahasiswa itu kayaknya sih mahasiswa ya. Padahal sudah punya anak 3 sudah. Ya Ustaz. Baik. Setelah membaca syahadat, maka konsekuensi logisnya kewajiban yang jatuh pada manusia adalah sholat yang sholat, betul sekali ya. Sholat itu yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Bahkan keadaan berperang, itu masih diwajibkan untuk sholat dengan istilah sholat khauf itu. Sholat dalam peperangan. Dalam perjalanan pun di atas kendaraan, itu bisa sholat di atas kendaraan, kecuali sepeda motor. Kalau sepeda motor bisa dilepaskan setirnya. Allahu Akbar, nggak bisa. Jadi boleh sholat sambil duduk di kendaraan, di kereta api, di bis, di pesawat terbang, di kapal laut ya. Kalau di sepeda motor kan bisa fleksibel, berhenti dulu. Sama dengan di atas punggung unta itu Nabi sarankan untuk turun dulu menunaikan sholat. Jadi tidak sholat di atas punggung unta ya. Berarti sama dengan di sepeda motor itu ya. Betul. Problemnya Ustadz hari ini itu, walaupun ini merupakan kewajiban dalam implementasinya, ada rusuh-rusuh tertentu kalau memang kita itu dalam perjalanan atau sakit dan macam-macamnya. Problemnya adalah
Ya lagi-lagi sifat malas. Tidak sedikit saudara kita tahu hukumnya sholat itu wajib. Kemudian dalam kesehariannya masih saja sholat yang 5 waktu itu ada yang tidak dilaksanakan. Kira-kira faktor yang banyak mempengaruhi orang atau enggan atau malas lah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu berdasarkan pengamatan Pak Ustadz itu apa saja kira-kira? Barangkali kaitan dengan itu mungkin kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah itu, innahu lakabiratun, bahwa sholat itu berat ya, berat. Illa alal khosiin, walaupun sebelumnya diperintahkan untuk wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ya. Sesungguhnya sholat itu berat. Illa alal khosiin, kecuali orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk ya. Khusyuk ini apa? Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada kadang-kadang penjelasannya itu dijelaskan lagi di dalam Al-Quran. Kalau saya baca beberapa tafsir itu bahwa khusyuk itu adalah kelanjutan ayat berikutnya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang khusyuk itu di dalam sholatnya adalah orang yang menyangka akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalau menyangka, mengira bertemu dengan Tuhannya dan kembali ujung-ujungnya kembali kepada Allah, akhirnya meninggalkan dunia yang fana ini, insya Allah akan ada kekhusyuan di dalam hati orang-orang yang sholat. Kalau kita baca di dalam riwayat-riwayat itu, para sahabat itu sholatnya luar biasa khusyuk. Khusyuk itu bukan fokus, bukan ya. Iya. Gimana Ustaz? Tetapi khusyuk itu adalah bahwa pikirannya itu adalah ada connect, nyambung dengan Allah, bahwa dia akan mengira menyangka akan bertemu dengan Tuhannya, Tuhan yang maha segalanya, yang setelah memberikan rezeki sejak sebelum dia dilahirkan di dunia sudah diberikan rezeki oleh Allah. Jadi rezeki manusia ini ada yang dicari, ada yang tidak Yang tidak ini banyak contohnya. Contohnya adalah bayi bayi itu begitu lahir dia tidak bekerja tapi dia diberikan rezeki langsung dia. Kadang-kadang kita tidak berpikir hal-hal yang seperti itu. Rezeki sudah ditetapkan ketika roh itu ditiupkan di dalam rahim ibu kepada jasad itu, kemudian ditetapkan rezeki. Tidak akan dimatikan seseorang, tidak akan meninggal sebelum rezekinya tersebut itu dipenuhi, dicukupi oleh Allah. Kalau sudah cukup, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah khawatir kaitan dengan rezeki. Kadang-kadang meninggalkan sholat dalam rangka mengejar rezeki, mengejar ekonomi gitu ya. Ekonomi itu sangat menurut saya itu adalah sangat keliru sekali. Bahasanya kan sederhana begini Ustadz ya. Jadi kalau jatah seseorang sudah dikasihkan semua dan habis, maka tinggal akan pulang gitu ya. Iya, betul. Berarti kita ini yang sampai detik ini diberi kehidupan, kesempatan untuk beribadah dan beraktivitas, berarti jatah kita masih ada Ustadz. Masih ada. Disyukuri ya. Iya. Disyukuri saja. Memang orang yang mukmin itu ada dua hal. Yang dilakukan oleh orang mukmin itu adalah syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Apabila mendapatkan rezeki dia bersyukur. Apabila dia ditimpa musibah dia bersabar. Kemudian yang dilakukan syukur dan sabar itu adalah merupakan khairan, kebaikan kebaikan yang ia dapatkan itu dengan bersyukur. Apapun yang terjadi semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Betul. Kita tinggal menjalani saja. Take it easy gitu santai saja gitu. Jadi tidak usah khawatir kekurangan rezeki. Apalagi di dalam sholat itu, kalau memang sholatnya benar, insya Allah rezeki itu benar-benar akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhtiar yang nyantai saja sudah terpenuhi. Bersungguh-sungguh juga akan terpenuhi. Ini tidak usah khawatirlah dengan
dengan rezeki. Dengan rezeki, Ustaz. Nah, baik Ustaz. Ustaz berbicara tentang masalah rezeki. Banyak publik itu menafsirkan rezeki itu adalah identik dengan materi, berbentuk uang, berbentuk makanan, gitu kan. Mungkin Pak Ustadz bisa mengelaborasi lebih luas lagi tentang pemaknaan rezeki, gitu kan. Kalau saya baca di dalam salah satu bukunya Dr. Andes Jailani, beberapa puluh tahun yang lalu, saya masih ingat. Masih ingat Ustaz ya? Insya Allah. Luar biasa memorinya. Kalau dalam konsep ahli hadis itu, kalau pengingat itu dikatakan dobit ya. Bukan kolilu dobtun ya. Tapi dobit. Jadi ya, ingatannya kuat. Ya. Nah. Saya ingat betul itu dari buku yang ditulis oleh Pak Dr. Gimana Ustaz? Itu bahwa rezeki itu bukan sekedar rumah yang megah, ya, harta yang berlimpah, mobil yang mewah. Tetapi rezeki itu juga rezeki kita. Tapi rezeki itu yang lain adalah ketentraman hati, ketenangan jiwa. Kalau punya istri yang soleha, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha, itulah rezeki juga. Itu rezeki. Jadi benar-benar kita harus syukuri itu ya. Apapun yang terjadi pada diri kita, tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang ditimpakan kepada kita. Ya. Ini sekedar anekdot ya. Iya, gimana? Dia benar-benar mencari apa yang patut untuk disyukuri walaupun dapat musibah. Contoh ringan yang saya pernah beberapa tahun yang lalu itu nonton film humor gitu ya, Kabayan. Kabayan populer itu Ustaz. Itu dulu Kabayan. Begitu pulang dari membeli sepeda motor dia beli, kemudian dia mau tunjukkan kepada istrinya, ya, sampai di halaman rumahnya di gas itu ya, reng di blayer lah ya. Iya, blayer. Istrinya tidak keluar, Pak. Ternyata istrinya itu masih sibuk di dapur. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia turun dari sepeda motor, masuk ke rumah, datang ke dapur, digeret istrinya itu. Sampai di depan rumah, di halaman rumah tadi, ternyata apa? Sepedanya hilang. Nah, dia bersyukur, alhamdulillah. Malah justru bersyukur kehilangan sepeda. Alhamdulillah. Terus alasannya gimana? Gimana alasannya? Tetangganya yang tahu juga dia gumun itu ya. Betul. Kenapa dia bersyukur? Apa jawaban Kabayan itu? Alhamdulillah saya sudah turun dari sepeda motor. Kalau saya masih ada di sepeda motor dan sepeda motor hilang, kan ikut hilang juga. Ya, lucu ya. Tapi itu ilmiah juga itu tadi. Jadi mencari celah. Apa yang patut disyukuri. Betul. Jadi misalkan kita sakit ya, hanya sakit Omikron yang sekarang ini konon ya, kata orang-orang. Kemarin saya dengarkan ceramahnya Pak Dr. Hasmi itu bahwa Omikron bukan Umi ya, kata Ustadz UAS itu kan Umi, COVID ya, gimana katanya? Omikron berarti. Jadi Omikron ini adalah merupakan perpecahan atau apa ya? Yang dulunya COVID kemudian terpecah belah ya, beranak pinak. Akhirnya banyak gitu ya. Beberapa bagian itu, bahkan yang sekarang Omikron itu yang sub yang ke-30. Iya, berarti kecil. Jadi sangat kecil sekali. Karena sangat kecil sekali, daya serangnya itu tidak sebanyak COVID. Kalau COVID itu kan ada flu, panas, demam, batuk, macam-macam itu ada berapa rangkaian itu. Kalau Omikron ini hanya beberapa saja. Ya. Mungkin flu dan batuk saja itu sudah dianggap Omikron. Tidak terlalu bahaya lah gitu kan ya.
ya bahaya dan tidaknya itu tapi kita tetap hati Ustaz ya. Berusaha tetap itu memang kita diharuskan berusaha. Seandainya meninggalkan sudah jatahnya habis tadi. Jadi kalau kita melihat orang yang sakit itu ya, misalkan sakit flu ya bersyukur ya. Atau kita kena flu, alhamdulillah saya hanya flu. Kan ya, masih ada kesehatan yang lain yang Allah berikan kepada kita. Saya dulu ketika masih kanak-kanak itu jatuh ya, jatuh lari-lari anak-anak itu jatuh, lutut saya ini lecet. Iya, lecet luka lah. Luka. Saya nangis kemudian mengadu kepada emak saya. Ibunya ya. Ya ibu kalau bahasa sekarang ya. Saya nggak punya ibu, emak. Emak ya. Panggilan lain ya. Emak saya itu langsung ketika saya nangis, gak apa-apa, ini hanya lecet. Tidak patah. Alhamdulillah. Tidak patah ya. Jadi lecet ini malah bersyukur. Alhamdulillah hanya lecet saja ya, belum patah. Wah ini luar biasa sekali ucapan mak saya itu yang saya berusaha untuk menghayati, mendalami kalimat itu ya akhir-akhir ini ketika sudah banyak merenungnya ya. Kesimpulannya begini, pernah saya melihat orang yang kecelakaan parah gitu kan ya, jadi sudah patah luka, kata sebagian orang alhamdulillah masih belum meninggal. Itu barangkali yang patut untuk dicari, apa yang patut untuk disyukuri dari musibah-musibah yang menimpa itu. Karena supaya menjadi orang mukmin yang ajaban. Orang mukmin yang mengagumkan sekali. Jadi segala urusannya adalah khair, baik. Ya. Tapi justru Ustadz, ya ada sebagian masyarakat kita itu justru banyak mengeluhnya. Nah, banyak mengeluhnya, akhirnya rasa syukurnya berkurang. Betul sekali. Jadi kira-kira kalau orang yang banyak mengeluh seperti ini, menurut Ustadz, yang mempengaruhi apa karena hidupnya yang penuh dengan masalah atau apa? Mungkin Pak Ustadz bisa bercerita. Jadi mengeluh itu adalah barangkali kurang pandai bagaimana menyikapi masalah. Ya, kurang pandai di dalam menyikapi masalah. Sebenarnya bukan permasalahannya, tetapi bagaimana menyikapi masalah. Ya, seperti Kabayan itu tadi kan contoh awal tadi itu. Dia menyikapinya itu ya ternyata dengan positif ya. Masih alhamdulillah gitu ya. Padahal mestinya innalillah ya. Idza asabatkumul musibah kan. Tapi yang dicari adalah yang positifnya tadi. Sebenarnya dia bisa bersabar ya. Dia bisa bersabar ya karena hanya sepeda. Ya betul, ya hanya sepeda saja ya. Iya. Ketika ditimpa musibah. Dan orang-orang yang sholatnya khusyuk tadi ya, kembali kepada sholat tadi ya. Bahwa orang yang sholatnya khusyuk karena memang diperintahkan untuk khusyuk kan di dalam sholat itu. Kemudian di ayat surat Al-Ankabut ayat 45 itu adalah utlu ma ukhya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Jadi bacalah. Kita harus suruh membaca. Membacanya bukan pakai kata ikra. Kalau Nabi Muhammad yang pertama mendapatkan wahyu itu kan pakai kata ikra. Ini pakai kata tala ya. Iya. Sehingga fi'il amarnya utlu gitu ya. Jadi dari tala yatlu tilawatan. Jadi bukan sekedar membaca, tapi membaca dan juga memahami, meresapkan apa yang ada di dalam kitab itu tadi. Ma'uhiya ilaika. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Minal kitabi, dari kitab Al-Quran itu. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Jadi disuruh memahami Al-Quran, mendirikan sholat. Ini untuk Nabi Muhammad. Tetapi karena kita sebagai umat Nabi Muhammad juga kita masuk di dalamnya. Kemudian ayat ini kalau kita baca itu wa aqimis sholah, ada alif lamnya itu. Berarti sholatnya adalah sholat-sholat yang tertentu. Bukan sembarang sholat. Sholat-sholat yang ada syarat rukun tuntunannya yang dituntunkan dari Nabi Muhammad. Sholatnya itu bukan sholat di pantai. Misalkan mengikuti Nabi kita yang menjadi panutan. Yang akhir-akhir ini, yang beberapa waktu yang lalu itu mungkin juga dikit mungkin karena dipandu oleh seorang kiai konon itu
ada ritual yang seperti itu. Itu mungkin hal yang umum. Ini as-sholah, jadi ada alif lam sholat yang ditentukan oleh syarat rukunnya gitu ya. Nabi Muhammad yang ada syarat dan rukunnya yang diawali dengan berwudu, kemudian suci dari hadas besar, hadas kecil, tempatnya juga kemudian tekniknya, caranya dan sebagainya. Sudah ada aturan-aturan itu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Tetapi hal seperti itu, sholat itu sendiri dalam kalimatnya ada innas sholata tanha anil faksai wal mungkar. Kalau tadi kan sholat itu berat, ya. Kalau di sini adalah lakabiratun illa alal khosiin. Ini tanha ya. Nah, ini tanha anil faksai wal mungkar. Jadi sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya baca di dalam oleh mufassir itu diberikan penjelasan yang mampu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar itu bukan orangnya. Bukan orangnya itu. Kembalikan kepada ayat ini, innas sholata jelas tanha anil faksai wal mungkar. Jadi yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu adalah sholatnya. Ya. Bukan orangnya. Nah, kalau orangnya itu mengerjakan sholat, mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Ini yang saya baca menurut mufassir seperti itu. Jadi kadang-kadang kan kita beranggapan, saya mampu mencegah perbuatan. Sebenarnya itu ada ketidaksesuaian. Jadi yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, kualitas sholatnya benar, diawali dengan wudu dan seterusnya itu ya. Nah, ini menurut saya kok rasanya seperti itu, sehingga kalau hari ini masih banyak orang yang mengerjakan sholat tapi dia juga melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan mungkar, dia datang ke masjid untuk mengikuti jamaah untuk sholat. Ketika dia bertakbir mundur, kemudian mencuri sandal, mencuri sepeda motor, mengambil isi kotak masjid. Nah, ini kesalahannya di mana ya? Betul. Kesalahannya di mana? Ya berarti khusyuknya ini yang tidak ada pada diri seseorang tersebut ketika dia melakukan sholat. Berarti parameter khusyuk itu yang menentukan muara tanha anil fahsya'i wal munkar itu, Ustaz ya. Iya, betul sekali. Ya. Yang tadi itu khusyuk itu yang yadununa yadununa alla annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu yang harus dihayati ya. Kemudian jadi dua bertemu, yang kedua nanti pulang kembali kepada Allah ya. Bertemu dengan Allah, kemudian pulang kepada Allah, sehingga itu adalah yang akan membuat seseorang itu melakukan kekhusyuan tadi ya. Dan itu berat kan ya. Berat kecuali orang yang memang khusyuk itu. Yang khusyuk itu ya. Kemudian dilanjut dengan ini tadi, kalau orang itu benar sholatnya, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana teknisnya? Ya sesuai dengan ajaran Nabi. Jangan-jangan kadang-kadang kata ada ustadz yang mengatakan ketika sholat Jumat itu banyak orang yang tidak mandi. Iya, gimana? Tidak mandi sholat Jumat. Padahal salah satu di antaranya sunnah sholat Jumat itu adalah mandi. Nah, mandinya seperti mandi hadas besar. Iya, betul sekali. Diawali dengan mencuci anggota bagian tubuh yang kotor-kotor itu, kemudian berwudu, diakhiri dengan mandi itu ya. Tidak usah wudu lagi. Menurut HPT kan begitu ya. Jadi mandinya sesuai dengan bagaimana tata aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari sana kemudian datang ke masjid dengan menggunakan baju yang bagus kan ya. Kan ada perintah untuk mengenakan baju yang bagus ketika mendatangi masjid. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ini kadang-kadang ini yang terlewatkan. Datang ke masjid hanya pakai kaos oblong saja. Datang ke mall. Datang ke mall bagus ya. Mandi dulu, baju yang bagus, pakai wangi-wangian dan seterusnya. Padahal dia akan menghadap kepada pemilik segalanya. Nah, kadang-kadang
mau menghadap kepada atasannya, kepada bupati, itu sudah diatur semuanya ya. Pakaian harus begini, komunikasinya harus begini. Inilah deviasi menurut saya. Ada penyimpangan-penyimpangan yang mestinya harus dihindari. Allah itu adalah segalanya. Itu yang mungkin dikatakan salah kaprah. Masa mau menghadap Allah kadang pakai kaosnya kadang nggak dicuci 2 minggu. Ya, gitu kan, tapi sebenarnya dia sudah sesuai dengan fikih lah. Ya, kalau fikih itu kan memenuhi persyaratan. Syarat minimal ya, dari pusat sampai lutut untuk laki-laki sudah terpenuhi. Ya, menutup aurat lah ya. Nah, minimalis itu syaratnya yang terpenuhi. Padahal ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan yang lebih jauh lagi, sehingga nantinya di dalam mengerjakan sholat ini ada efek side-nya, betul ya? Side efeknya ya. Iya, ada akibat sampingan. Tidak sekedar sholat itu seperti definisi itu didahului oleh takbir, diakhiri dari salam, selesai. Tidak. Muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim. Tidak hanya itu, mestinya sebelumnya sudah benar-benar dipersiapkan, dan sesudah salam itu ada bekas. Bekas sholat itu ya. Bekas sholat itu bukan di keningnya yang hitam ini saja ya, tapi bisa saja itu. Tapi adalah ada akibat dari sholat itu hal-hal yang positif. Iya, terhadap kehidupan selanjutnya. Betul sekali. Jadi kalau dia benar-benar yadununa annahum mulaqu rabbihim tadi itu mau mencuri sandal ini ya agak susah kan ya. Saya selalu diawasi oleh Allah, wis gak jadilah. Kan enak juga ya mau berbicara yang kotor, gak jadi, mau yang rofas, ngerasani misalkan, bicarakan kejelekan. Ada pengendalian ya, betul pengaruh sekali. dari sholat yang khusyuk. Ya betul, karena sholat itu tadi. Jadi yang membuat seseorang itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholatnya. Kalau benar-benar orang tersebut melakukan sholat sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasul. Ya, ini yang menjadi masalah Ustaz di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian sebagian masyarakat kita itu mencari alternatif ritual katanya ya. Nah, jadi ada opini begini, saya sudah melaksanakan sholat itu kan ya, sudah sempurna yang 5 waktu, tapi kehidupan saya secara ekonomi masih morat-marit, kemudian masih banyak masalah. Akhirnya ya bukan kecewa ya, mungkin kurang sabar saja, sehingga mencari alternatif pendekatan spiritual yang lain. Akhirnya ikut kegiatan ya entah padepokan atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak menutup kemungkinan ya bisa jadi sesuai dengan ajaran Islam, tapi bisa jadi juga tidak, kan gitu kan ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR bagi kita, karena memang di tengah-tengah masyarakat ada asumsi yang seperti itu, seakan-akan sholatnya itu tidak mempunyai side effect atau implikasi terhadap kehidupan yang lebih enak. Di satu sisi mereka ngambil orang lain, si A itu tidak pernah sholat, ya mohon maaf, secara kasat mata perilakunya begini-begini, tapi kehidupan ekonominya sejahtera, damai, keluar kemana kayak wis tidak ada masalah. Mungkin diceritakan Ustaz. Ada orang yang hidupnya sepintas memang bahagia karena memang materinya tercukupi. Nah, sementara orang yang sholat itu hidupnya tidak bahagia, gitu. merasa tidak bahagia. Betul. Kita ada 2 hal tadi kan ya. Jadi satu adalah orang Islam yang sholat, dan ada orang yang tidak sholat. Gitu. Iya. Ada salah seorang, saya tidak usah sebut namanya, itu dia sukses dalam urusan dunia. Bagaimana mendidik anak. Jadi cara mendidik anak, kemudian menyekolahkan anaknya ke luar negeri, semuanya sukses di luar negeri, ketiga-tiganya. Kemudian di akhir hayat, ya, jadi ia masih kuat lah. Ketika anaknya sudah sukses semuanya, suatu saat ibunya sakit. Si istri ya sakit ya. Dipanggillah anaknya, suruh pulang. Semua alasan. Wah, maaf saya tidak bisa pulang
Karena masih ada tugas. Karena ada tugas. Maaf saya tidak, karena ada ini ada. Tidak ada yang pulang ketika ibunya sakit. Tiga-tiganya dari anak itu ada di luar negeri semua. Ada di luar negeri semua. Sukses ya. Begitu nestapa. Ya, dia sampai membuat buku bagaimana supaya anaknya ini sukses menyekolahkan anak ke luar negeri. Teori-teorinya itu ditulis lengkap begitu. Betul. Dan berhasil dari sisi materinya. Tetapi ketika istrinya sakit, anaknya tidak ada yang pulang. Kemudian beberapa waktu berikutnya istrinya meninggal. Tak satu pun ketika anaknya itu juga pulang. Alasannya sibuk kerja, ada meeting, ada ini. Apa yang terjadi berikutnya? Kemudian dia menyesal. Tulisan yang dibuat di dalam buku tersebut itu, orang itu namanya Pak Hartono. Ya, saya ingat namanya Hartono. Dia menulis buku yang bagus. Dia adalah seorang dokter dan dosen di salah satu universitas terkenal di Jawa Barat itu. Nah, kemudian dia jual asetnya, sudah ingin mencari kehidupan yang tenang ya. Membuat pondok pesantren walaupun dia tidak bisa fasih mengaji, tapi berusaha untuk belajar dan diserahkan kepada orang-orang yang ahli itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau dari sisi seperti itu ya, penyesalan seorang Hartono yang sukses mendidik anaknya, karirnya sangat luar biasa, tetapi ada there is something wrong, ada sesuatu yang salah di sini di dalam mendidik anaknya tadi itu ya. Padahal rezeki itu ya sudah dicukupi kan memang oleh Allah ya. Tinggal bagaimana menyikapi ya. Betul. Orang yang merasa dia sholat kemudian tidak merasa bahagia di dalam berislam, itu adalah ya kalau dalam bahasa sederhana there is something wrong, ada sesuatu yang salah. Betul. Karena Islam, orang Islam itu harus bahagia. Karena Islam itu sendiri adalah orang yang tunduk, patuh, berserah diri. Berserah diri itu Ustaznya. Di antaranya itu ya. Kalau dia tidak berbahagia, mungkin kurang tunduk kepada Allah. Mungkin kurang patuh kepada Allah. Ada hal-hal yang diperintahkan, dia tidak lakukan. Ada hal-hal yang dilarang, dia tidak tinggal. Tidak ditinggalkan. Coba dicek hal itu ya. Saya punya kisah, ada seorang teman ya, dua orang teman ini bersahabat, yang satu sukses, sama-sama ibadahnya juga, sholatnya ya luar biasa bagus sekali lah gitu ya, sepintas gitu ya. Tapi yang satu sukses, yang satu malah tidak. Dari sisi ekonomi, dari sisi ekonomi dan dari sisi kebahagiaan tidak dia dapatkan itu. Ternyata teman yang tidak sukses ini tadi, yang merasa menderita, perekonomiannya kurang itu, ternyata dari sisi sholatnya yang mungkin kurang khusyuk itu tadi, dan dari juga ucapannya. Ya, pernah dalam satu mobil itu dia disalip oleh mobil yang lain, yang keluar dari mulutnya orang yang menderita ini tadi mengumpat. Mengumpat. Padahal bukan mobilnya sendiri. Sementara yang ini tadi ya nyantai saja. Gitu kan, mungkin dia sedang tergesa-gesa kan begitu. Jadi bagaimana menyikapi keadaan itu? Mestinya seperti itu dalam segala hal. Kalau dia mau berkata yang bagus saja ya, itu akan diperbagus oleh Allah akhlaknya, ekonominya dan segala macam-macam. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ada fawzan azima ya, keberuntungan yang sangat besar sekali kalau dia mau mengendalikan lisannya. Mengendalikan mulutnya. Dan orang-orang yang khusyuk itu ada. Di dalam orang yang khusyuk itu mampu mengendalikan lisannya, mampu mengendalikan mata. Misalkan melihat HP kok ada hal-hal yang tidak bagus, segera dipalingkan ya. Telinga mendengarkan ada rerasan ya, rasan-rasan menceritakan kejelekan orang lain, segera dipalingkan ya, kalau perlu mengingatkan orang itu. Ini indah sekali. Saya lihat orang yang bertakwa, yang khusyuk sholatnya, yang ada pengaruh dalam kehidupannya itu,
saya lihat itu sangat luar biasa sekali. Iya, jadi efeknya ke kehidupan sehari-hari ya. Pernah dia ada orang yang bercerita bahwa orang tersebut itu pernah dipinjami uang. Uangnya dipinjam itu 10 juta, kemudian karena bangkrut tidak dikembalikan. Dan tidak pamit kepada si pemilik uang ini. Ya, kepada si A, orang yang soleh ini tadi. Kemudian dia pergi, suatu saat dia berhasil, sukses datang ke teman. Ya, datang ke teman ini untuk cari nomor teleponnya. Saya mau mengembalikan uang saya. Iya. Karena sudah punya uang lah. Punya uang yang mencari dia ya. Kemudian sudah lambat mengembalikan. Kemudian didapati telepon itu, kemudian diberikanlah. Kemudian orang yang dipinjami uangnya ini tadi suatu saat didatangi tat. Iya, jadi sampean biar begini, dipinjami uang. Forget it. Lupakan. Jadi dia tidak membongkar sedikit pun apa yang dilakukan oleh orang yang pinjam uang itu. Jadi gak perlu diungkap, gak perlu diceritakan. Ditutup gitu kan ya. Ditutup rapat betul itu, tidak bercerita. Jadi aib orang lain ditutup. Ini kenapa? Karena akibat dari sholat yang khusyuk. Sehingga lisannya juga terjaga. Bisa terkendali ya. Bisa terkendali, mata juga demikian, pendengaran juga. Ini saya berusaha untuk itu. Ketika ada mendengar teman-teman ngerasain itu, rasanya nggak enak sudah. Falyakul khairan aw liyasmut gitu kan. Ketika nonton TV itu kemudian ada orang yang bajunya tidak cukup kain itu ya. Itu segera untuk berpaling. Ya, ini sudah insya Allah sudah bisa itu ya. Sudah berusaha untuk itu ya, karena sudah. Memang salah seharusnya satu dari tanda ya. Dari mencegah. Bukan malah melanjutkan untuk nonton itu. Wah ini. Jadi intinya orang yang sholatnya bagus ya. Itu ada 3 hal yang timbul pada diri orang tersebut itu. Monggo Ustaz. Di akhir ini barangkali sudah beberapa menit ini, kurang berapa menit? Monggo, ini sudah hampir setengah jam ini ya. Monggo. Kalau dimulai dari setengah jam yang lalu berarti sudah setengah jam. Setengah jam. Monggo, itu yang paling penting Ustaz. Yang penting ada 3 hal. 3 hal apa saja? Jadi yang pertama adalah orang yang mampu menjaga sholat itu akan timbul keikhlasan. Keikhlasan ya. Ikhlas di dalam melaksanakan segalanya lah. Ya, berarti lillahi ta'ala kata orang desa itu ya. Muncul secara spontanitas. Jadi ada keikhlasan. Yang kedua akan timbul sifat takwa. Takwa itu kan bimtisalil awamirihi wajatina bin nawahi. Jadi dia mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Kalau yang dilarang segera tinggalkan. Itu. Ada timbul keikhlasan. Yang kedua adalah ketakwaan. Dan yang ketiga adalah dia selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah dalam segala cuaca dalam segala musim, dalam kondisi situasi apapun dia selalu ingat kepada Allah. Kalau bahasa Arabnya itu az-zikr, ingat az-zikr, ya betul. Jadi ketika melihat mobil kecelakaan misalkan, tidak langsung yang diingat adalah Allah. Melihat jambu Darsono, Jamaika yang manis itu sudah hitam warnanya itu coklat kehitam-hitaman itu bukan langsung waduh manisnya tidak, tapi yang diingat adalah Allah. Subhanallah, Allah yang mampu menciptakan buah bagus dan manis. Mau khalaqta hadza batila. Iya, betul sekali. Jadi ada 3 Ustaz ya. Yang pertama adalah ikhlas, mendatangkan keikhlasan. Kemudian yang kedua mendatangkan ketakwaan. Yang ketiga adalah akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sholatnya khusyuk gitu ya. Selalu menegakkan sholat itu ya. Ini yang diidam-idamkan oleh kita semua. Insyaallah, gitu kan ya. Mudah-mudahan kita semua dimanapun yang berada, kita saudara-saudara kita yang sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala mampu memaksimalkan kewajibannya, yaitu sholat yang 5 waktu dengan melaksanakan sholat
yang 5 waktu ini penuh dengan khusyukan sehingga berimplikasi positif terhadap kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua juga katanya tadi berimplikasi semua perbuatannya ikhlas. Kemudian berimplikasi juga takwa, kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, dimanapun kita berada, kapanpun, kan gitu kan ya, dalam kondisi apapun, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini tidak akan berat lagi seperti yang dikatakan tadi kan, lakabiratun gitu ya, karena sudah khosyin gitu ya. Terima kasih Pak Haji Hani Siswondo. Ya, ini enaknya kalau hostnya adalah Pak Ustadz Sudari. Ya. Sehingga saya tidak usah menyimpulkan, sudah tersimpulkan dengan secara otomatisnya. Terima kasih juga ini Ustaz. Sama-sama. Tapi kan yang mengawali jenengan, yang memberikan gambaran yang universal, yang memberikan contoh, itu kan Ustadz yang hadir di sore hari ini. Sehingga kita dengan kumpul seperti ini bisa mendapatkan sesuatu. Mudah-mudahan sharing kita, berbagi ilmu kita di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini memberikan pencerahan. Sehingga dari hari ke hari tetap akan di track yang benar. Hati kita ini tidak tergoyahkan dengan kondisi yang macam-macam yang ada di sekitar kita. Mohon maaf atas kehadirannya yang sudah menyempatkan. Karena saya melihat Bapak Haji ini, saya melihat very busy kan gitu ya, masgulun bi'amalihi itu kan ya, disibukkan dengan kegiatannya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita agendakan untuk bertemu di lain kesempatan. Insya Allah. Masih siap Ustadz ya? Insya Allah. Iya, Insya Allah karena passwordnya khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, berbagi ilmu ini kan salah satunya di situ, itu kan ya, ilmunya biar bermanfaat. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.